Daerah ini terletak di CBD atau Central Business District di Jakarta Barat. Terus konsep dari si St. Moritz ini adalah global city, di mana bangunan ini memfokuskan kepada kualitas fasilitasnya dengan standar, dan fasilitas itu menggunakan standar global atau secara diakui secara internasional. Selain itu, bangunan ini menekankan pada 4 poin, yaitu entertainment, business, healthcare, dan education. Di dalam bangunan ini terdapat ada 11 fungsi yang mereka unggulkan, yaitu 1 apartemen, 2 hotel, 3 pusat perbelanjaan dan entertainment, 4 ada rumah sakit, ada sekolah, kantor, ruang pameran dan konser, klub olahraga, tempat spa, wedding chapel, dan SeaWorld Indoor. Ini side plan-nya dari si St. Moritz sendiri. Terus ada fakta tentang CBD Jakarta Barat, yaitu 1, daerah CBD Jakarta Barat ini merupakan daerah yang paling cepat berkembang di antara CBD yang ada di Jakarta. Untuk luasnya sendiri itu ada sekitar 135 hektar. Terus konsepnya sendiri dari CBD ini adalah berjalan kemana-mana. Jadi dari CBD ini menekankan di mana pengguna CBD ini hanya menggunakan melalui jalan dengan menggunakan jalan kaki tanpa harus menggunakan kendaraan. Terus tempat itu CBD ini telah terakreditasi global kota, di mana dari persimpangan dan infrastrukturnya dan aksesnya juga telah diakui dengan akreditasi. Terus kalau dari analisa ini saya menarik kesimpulan bahwa bangunan ini termasuk dalam set solusi generik yang muncul dari karya pengembangan yang berusaha untuk mengoptimalkan investasi orang tertentu. Kalau kita lihat sendiri, Indonesia ini banyak orang berlomba-lomba, terutama orang yang berpendapatan tinggi itu berlomba untuk banyak-banyakan investasi, terutama investasi tanah ataupun bangunan gitu kan. Terus pada umumnya Indonesia bangunan didirikan untuk dijual sebagai investasi untuk masa depan seseorang tanpa menyelesaikan masalah yang memberikan solusi untuk daerah di sekitarnya. Jadi kalau kita lihat banyak banget bangunan di mana mereka ketika membangun dengan target adalah orang berpendapatan menengah ke atas, tapi mereka tidak memikirkan daerah-daerah sekitar yang pada umumnya masyarakatnya pendapatannya masih rendah kayak gitu. Terus mungkin secara tidak disadari dapat membuka lapangan kerja bagi beberapa orang, tapi secara tidak langsung yang menciptakan kesenjangan sosial yang sangat hebat. Kita kasih gambaran aja melalui data, jadi kalian bisa sedikit tersadar. Jadi bagaimana sebaiknya kita solusi ya. Apakah ada banyak St. Moritz seperti ini? Kalau banyak St. Moritz seperti ini, airnya datang dari mana? Apakah jawabannya ada di vertical mixed use? Mungkin. Cuma ada banyak permasalahan memang jawabannya tidak ada di tangan para arsitek. Cuma kita harus aware. Jadi ketika menjawab satu masalah, kita bisa tahu secara clear masalah itu sebenarnya apa. Jadi satu set solusi generik memang ini berdasarkan satu paradigma business as usual. Tapi secara pemecahan, menurut saya mungkin bisa menjawab dari kebutuhan lahan yang ada. Jadi memang kita tidak banyak punya lahan tersedia ya kalau misalnya mengejar 13.500 hektar. Memang skema ini diinvestigasi memberikan kesenjangan sosial. Tinggal di sini seharusnya ada yang bisa masuk untuk menjembatani kesenjangan sosial itu. Mungkin bisa saja set of paradigmanya mungkin bisa sama, tapi destinasinya bisa berbeda dalam bentuk yang berbeda. Ini formula untuk hunian yang dijual dengan harga yang pernah tahu harganya 2,4 M ya. Mungkin sekarang sudah naik dan sebagainya. Apabila kita bisa membuat satu formula yang di bawah itu tapi dengan densitas yang sama, yang sifatnya tidak menciptakan kesenjangan sosial,
Nah, itu yang dicari sebenarnya.